Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah. Nikmat yang paling besar, yang paling kita syukuri adalah nikmat iman wal Islam yang masih ada dalam diri kita. Alhamdulillah, kita memuji Allah juga atas kehadiran kita di sini semuanya. Keinginan dan kemauan kita serta pertolongan Allah yang menyebabkan kita bisa berkumpul kembali di sini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kemudian tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita bacakan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, penutup segala nabi. Mari kita lanjutkan tanpa berpanjang kalam. Saya ingin mengingatkan lagi bahwa kita masih dalam bab zuriyah, di dalam subbab zuriyah dalam bab munakahat, ya, bab pernikahan yang sangat panjang yang kita mulai dulu tanggal 9 November tahun lalu. Jadi udah setahun nih. Nah, sekarang masuk bab pendidikan anak. Lalu ada lagi judulnya yaitu pendidikan akhlak. Karena kita sudah melewati pendidikan akidah dan pendidikan ibadah. Salat kemarin tuh ya. Sekarang kemarin 2 kali pertemuan kalau nggak salah kita udah bahas mengenai Luqman ya. Luqman itu kan menyuruh anaknya untuk mendirikan sholat. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Wahai anakku sayang, dirikanlah sholat, lalu jadilah kamu menyuruh orang yang menyuruh pada kebenaran dan melarang kemungkaran. Wasbir ala ma asobak, dan bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min asmil umur, bahwa itu sesungguhnya adalah hal-hal yang mesti diutamakan. Jadi diperintahkan kita merintahin anak sholat, kemudian jadilah pendakwah, dan yang terakhir bersabar. Kemudian di situ kita juga menyuruh anak untuk jangan kamu malingkan muka dari manusia, ya, maroha, ya. Terus jangan wala tamsi fil ard, ya, maroha. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Allah tidak menyukai orang yang mukhtalin fakhur. Kita udah bahas itu. Lalu selanjutnya ada lagi disambung oleh Luqman, waqsid fi masyika, dan hiduplah sederhana. Kemarin udah kita bahas ya, hidup sederhana. Ya, artinya hidup yang gak berlebihan, tapi juga jangan terlalu menyimpan, jangan terlalu kikir. Nah, terus kemudian waqdud min sautik, dan lembutkanlah suara. Nah, melembutkan suara itu dalam arti sebetulnya bukan dalam volume, bukan dalam tone, tapi dalam sikap dan sifat. Ya, jadi, nah kepada siapa ini kita mesti melembutkan suara? Jangan sampai keras kepada 3 pihak, kepada nabi-nabi. Ya, sekarang udah nggak ada nabi, jadi kepada para ulama dan ustadz-ustadz dan dai-dai. Ya, kita harus tawadu kalau ngomong sama mereka itu. Jangan kita ngelebihin suara kita lebih keras daripada mereka. Juga jangan berdebat di depan mereka gitu loh. Itu salah satu dari bagian adabul majlis namanya. Adab-adab orang mencari ilmu, ya. Jangan ustadznya dipepet, ustadznya diprotes-protes, ustadznya difitnah lagi. Pernah main nih di flamboyan, nah, jangan gitu. Jangan orang gila itu yang gitu ya. Lu yang gila gitu. Jadi jangan begitu. Lalu yang kedua, kepada orang tua jangan sekali-kali wala taqullah humma uffin. Itu kan udah jelas, jangan kamu berkata jancuk gitu loh. Jangan berkata pada orang tua. Itu suaranya pasti melebihi orang tua, sehingga orang tua menjadi minder pada anaknya sendiri gitu. Yang ketiga, jangan kau berkata keras
Dalam arti bukan tone ya. Bisa tone, bisa juga sifat dan sikap itu. Karena bersuara keras yang dimaksud jangan itu. Ya. Dan harus lembutkan suara. Itu dalam kaitan sombong. Dalam kaitan Anda tuh udah sholat, akidahnya udah bagus, udah sabar, kok ya suaranya keras. Udah nggak sombong gitu. Udah sederhana hidupnya, lo kok suaranya keras. Yang ketiga, jangan sampai bersuara keras, lembutkan suara pada orang yang kau infakkan hartamu, yang dikasih sedekah. Jangan terlalu belagak kalau ngasih sesuatu itu, biasa aja. Biasanya. Jangan pula Anda meniru orang-orang barat itu loh. Kalau ngasih sesuatu itu mesti diumumkan. Sehingga kalau pengumumannya sampai dengar kepada yang nerima, sakit hati dia. Itu artinya orang yang ikhlas beramal, ikhlas ngasih sesuatu, infak itu dia nggak boleh tamak, Pak. Nabi berkata begini, barang siapa yang jadi perantara kebaikan, kasih nasihat kebaikan kepada orang, lalu dia menerima hadiah dari usahanya itu, sama dengan dia masuk ke pintu riba. Itu baru orang ngasih nasihat. Makanya saya nggak setuju kan ada dai dibayar karena itu. Ya udah aja, lepas aja apa yang milik kita ini untuk orang lain, lepas aja udah. Nah, termasuk ini tadi. Ngasih sesuatu jangan pakai embel-embel. Termasuk minta dihargai. Akhirnya keluar nanti ujubnya, keluar sombongnya lagi. Kamu tuh 10 tahun saya rawat. Kalau nggak saya rawat, kamu nggak jadi orang. Loh, gitu. Ngarepin dihormatin. Ada orang kita tolong 10 tahun terus gitu hidupnya gitu. Tiba-tiba dia berpaling dari kita lah. Karena udah sukses atau apa gitu. Biarin. Kita nggak ada hak untuk bersifat tamak ngambil sesuatu kebaikan kita dulu dari dia. Itulah ciri khas ahli surga. Ketika ditanya oleh malaikat, kenapa kamu bisa masuk surga sini? Kenapa bisa minum air kafur? Air yang sangat enak di surga itu. Salah satunya adalah orang itu selalu ngasih makan kepada orang lain dengan berkata, la nuridu innama nut'imukum fi wajhillah. Saya itu ngasih kamu sesuatu ini hanya untuk ngarepin wajah Allah. Itu sifat orang surga. La nuridu jazaa'a minkum wala syukura. Aku nggak mau kamu balas yang aku kasih ini, dan aku nggak ngarepin terima kasih. Berat, Pak. Orang bisa bersuara keras gara-gara ini. Gara-gara orang yang dikasih boro-boro balas terima kasih yang enggak. Tapi itulah ujian surga. Bisa nggak Bapak begitu? Kan kita kadang-kadang mengutamakan gengsi kita. Ini orang gue tolong, Masya Allah, lewat depan rumah gue, negor juga enggak. Nah, berarti dia minta dihargai atas pemberiannya yang dulu. Betul nggak gitu? Ini sensitif. Oleh sebab itu suara keras bisa berasal dari orang-orang seperti ini. Datang lagi, minta apa lagi loh sekarang? Ah, suara keras tuh. Belum ngasih padahal. Gimana udah ngasih? Udah ngasih lebih pengumuman lagi pada orang-orang. Pak Sugeng dari rumah saya, ya, minta sesuatu, minjem sesuatu, udah pergi, ya, karena saya suara keras sama dia. Lo lain kali jangan malas dong, pensiun umur 9. Udah dia pulang, orang lain datang nanya, siapa tadi tuh? Sugeng minta mulu. Orang ini nggak tahan, suatu saat nggak senang sama saya, dia bilang sama Pak Sugeng, lo dulu dibilang minta dulu, udah kacau, gara-gara suara ke. Ini sensitif sekali. Nah, jadi itu yang dilarang. Kalau kita punya anak udah betul-betul akidahnya bagus, sholatnya bagus, udah ngomong agamanya cakep, udah bersabar menghadapi segala macam, lalu nggak sombong, sederhana dia berpikirnya, maka tambahi lagi dengan sifat lembutlah dalam bersuara.
Sekarang saya udah tadi bilang, ukuran suara dilunakkan, dilembutkan, diturunkan, itu bukan hanya suara yang kita dengar gitu, tonnya, tapi ada ruhnya di situ yang membuat kita menjadi suaranya nggak keras. Padahal dalam kehidupan sosial, ya, suara keras itu perlu. Kita pengen bakso, tukang bakso udah lewat jauh, nggak boleh suara keras di Al-Quran. Bakso, abangnya ngadep sana, nggak dapet bakso pak. Tukang baksonya biar jalan aja, orang nggak dengar. Paling nggak kita ukur dia jaraknya, karena manusia itu hanya bisa 200 meter pak. Teriak keras-kerasnya didengar oleh orang 200 meter. Gitu. Selebihnya udah nggak kedengaran, ya. Jadi ukur, oh baru kira-kira 5 rumah, bakso, gitu aja. Jangan bakso, terlalu berlebihan, lebay juga. Itu dalam kehidupan sosial biasa begitu, ya kan? Nah tapi tonnya nggak dominan gitu Ustaz. Ton nggak dominan. Soalnya ada kemungkinan begini kan, dia ada orang manggil bakso tadi, manggilnya gini, bang, padahal ada tukang bakso, tukang beca, tukang apa, dia manggil bang kan, tukang bakso cuek aja kan. Oh kalau itu orang gila. Iya paham. Tonnya panjang tapi nggak ada. Iya. Mengarah kan. Enggak, makanya itu suara keras dalam kehidupan sosial yang dibolehkan. Ya kan? Segala macam. Misalnya lagi, kita tahu bahwa di 2 rumah dari kita itu di genteng ada maling. Ada maling mau masuk di genteng itu. Ya. Hansip di sana, nggak ngelihat. Kitanya lihat gitu. Ya kita mesti teriak, dan bukan sombong itu. Bukan sombong. Maksud kita bilang sama Hansipnya, ada maling kan gitu. Jadi itu yang boleh, dan segala macamnya. Divariasinya sendiri. Apalagi kalau Bapak naik ferry dari Batam ke Singapura, dari mana gitu. Itu waktu di deck itu, kalau ngobrol mesti keras. Apa? Kan gitu. Saya nggak nyindir Pak Tom loh, nggak lain-lain kalau di sini kan. Kalau ini lain lagi. Ya, jadi itu yang boleh. Nah, sekarang dalam agama ada yang boleh suaranya keras, tonnya. Dalam kaitan agama, yaitu ada 6 hal. Pertama dalam azan, kedua dalam sholat, ketiga dalam baca Quran, keempat dalam dakwah, kelima dalam zikir, keenam dalam berdoa. Kita bahas satu persatu jadinya, ya. Nah, azan. Sekarang saya mau nerangin azan dulu. Azan yang saya terangin ini bukan fikihnya, karena kita udah loh fikih azan sama qomat ya. Waktu kita bicarain fikih sholat 3 tahun lalu. Tapi azan yang sebetulnya bagaimana azan itu? Pak, kalau Bapak tahu dalil mengenai azan ini, Bapak semua pengen jadi muadzin. Kalau Rasul diutus bukan sebagai wakil Allah, sebagai orang yang menyebarkan kebaikan Allah. Tapi muadzin, dalam hadis nih, muadzin adalah wakil Allah yang memanggil orang-orang untuk bertemu dengan Allah. Hebat jabatannya Pak. Iskandar nih hebat jabatannya. Udah lama lo nggak adzan ya? Biasanya adzan asar, subuh gitu. Dan yang uniknya disebut dalam hadis, azan itu semua yang mendengar azan, baik itu benda mati maupun makhluk-makhluk, semua akan jadi saksi. Kenal atau nggak kenal sama yang azan, semua jadi saksi di hari kiamat. Untuk apa dia bersaksi? Untuk sahnya muazin diampuni oleh Allah. Ini hebatnya gini Pak Rudi. Orang nggak pernah sholat nih. Ya, Islam. Ya, puasa Ramadan jarang-jarang. Zakat juga ada. Nggak keruan. Nggak pengen haji pula. Tiba-tiba ada kesempatan dia azan, dia masuk dalam yang diampuni. Dan orang bersaksi semua gitu. Ini yang bagusnya jabatan azan ini. Dan azan itu dianjurkan keras. Kenapa? Karena Rasulullah bilang bahwa setiap benda yang nyampe suaranya itu, baik makhluk-makhluk yang kelihatan nggak kelihatan, baik penduduk langit semuanya, sampai jarak berapapun itu, ya, baik benda mati segala macam, akan jadi saksi. Sehingga jelas bahwa
azan makin keras makin baik. Makanya orang yang qomat itu dianjurkan orang yang suaranya keras. Dan orang yang qomat itu sama orangnya dengan yang muazin, dianjurkan begitu. Ya, supaya satu paket. Nah, kira-kira begitu. Jadi azan ini boleh bersuara keras karena dianjurkan dan karena kepentingannya bahwa dia mencari saksi sebanyak-banyaknya di hari kiamat. Bahwa dia pernah menjadi wakil Allah, makhluk, ya, wakilnya Khalik, untuk memanggil orang menghadap Allah. Ya. Baca hadis nomor 1 ya. Maaf nih hurufnya saya kecilin soalnya. Ya. Dari Abdurrahman bin Abi Sa'ah Al-Ansori dari bapaknya bahwa dia mengabarkan padanya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata padanya, "Aku melihat kamu orang yang menyukai kambing dan lembah." Dia ngomong kepada penggembala kambing. "Maka jika kamu sedang bersama kambingmu dan berada di lembah, lalu kamu mengumandangkan azan untuk sholat, keraskan suaramu, farfa' sautak, karena tidak ada seorang pun yang mendengar suara muazin, apakah dia itu jin, manusia, atau makhluk apapun, melainkan dia akan bersaksi bagi muazin itu kelak pada hari kiamat." Aku mendengar keterangan ini dari Rasulullah SAW. Jadi boleh, dan azan itu boleh dilakukan. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi bacaan Qur'anmu, bacaan kalam ilahimu dengan lagu-lagumu. Jangan datar aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah gak enak. Harus menarik perhatian orang. Ya, dengan lagu-lagu ya, lagu apa? Ros segala macam itu. Monggo. Ya, itu pertama. Jadi azan ini harus keras bahkan, dan ini nggak ada kesombongan di dalamnya. Nggak ada kesombongan. Orang ajan sombong mana ada sih, ya kan? Masa orang ajan sombong? Sombong dia lo ajan sombong mana ada? Orang, ya, apa? Dan muazin akan diampuni. Hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, al muazinu yughfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu radbin wa yabis. Muazin akan diampuni dosanya sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup serta benda mati akan menjadi saksi baginya. Semua makhluk hidup. Coba kita rinci sebentar dah. Yang dekat-dekat sama kita, makhluk hidup yang kelihatan, ayam, cicak, semut. Bayangkan tuh. Cacing semuanya yang dekat-dekat sama speaker musola atau yang jauh. Semua akan jadi saksi di hari kiamat. Itu yang kelihatan, burung-burung, ayamnya Pak Sugeng, kucing-kucing semuanya. Dan mereka nggak ditanya sama Allah, langsung maju. Kalau misalnya ada seorang muazin terseok-seok di hari kiamat karena dosanya, maka mereka saksi-saksi ini akan mengerubungi mereka. Ya Allah, ini azan ini. Lu kamu dengar? Dengar. Padahal dia nggak kenal sama kita. Bahkan benda mati. Semisal suara bapak dengan speaker toa itu sampai 1 kilometer, dan berapa benda mati yang dilewatin? Tembok, genteng, pohon masih dikatakan jadi yang tumbuh dan berkembang. Ini benda yang kayak kita nih, meja segala macam. Padahal dia itu tidak disebut mendengar karena nggak punya kuping. Tapi kok disebut bersaksi, berarti punya mulut. Ini repotnya kita nih kalau memahamin agama begitu. Jadi dalam Islam, mari kita rubah keyakinan tidak ada benda mati. Bapak masih ingat gak?
Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan sedahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan semua beban beratnya. Wa qala al insanu malaha, dan manusia bertanya, ada apa ini? Terus yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bayangkan tuh. Pada hari itu bumi mengeluarkan beritanya, kesaksiannya. Misalnya satu tanah petak yang ada di motel di Lebak Bulus. Itu dia ntar waktu hari kiamat dia teriak, di sini dulu pernah ada yang zina. Oleh sebab itu, kaitannya azan terdengar oleh tembok, oleh apa segala macam, itu baru azan. Bagaimana orang berbuat yang lebih baik lagi dari azan? Kita sholat di ruangan rumah, ya temboknya jadi saksi juga ntar. Ubinya jadi saksi, sejadah jadi saksi. Itu kalau berbuat baik. Kita zina, bantal, spray, guling, TV, daftar jadi saksi semua. Oh bener ya Allah, asik loh kemarin. Coba, dari azan kita ambil pelajaran, benda mati akan Allah hidupkan lagi dan punya kemampuan bersaksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah yang nyuruh. Jadi bumi ini tempat ngerekam sekarang, Pak. Papan tulisnya akan jadi saksi bahwa di depannya ada seorang hamba Allah yang sedang mengajar agama. Dan ada hamba-hamba Allah yang sedang belajar agama. Meja Bapak itu dari azan kita belajar nih. Anda disaksikan sekarang bukan hanya oleh makhluk hidup, malaikat, semut, benda mati ini jadi saksi. Makanya dengan keyakinan seperti itu, jangan coba menyimpang dari Allah. Kan cukup kan untuk mengikat kita kan, sebetulnya mengikat kita. Udah ngebet sama pacar, kepengen nyemek apa? Iya, kepengen demek-demek, nggak bisa di rumah, nggak bisa di hotel karena nggak punya duit. Di mobil yuk, setirnya juga saksi, dashboardnya saksi. Tangan kita ngapain? Coba tuh Pak, di mana Anda tempat bersembunyi dari Allah? Karena Allah kirim saksi-saksi benda mati dan sebagainya. Jadi kita sekarang berkeyakinan, ini punya akidah nih, tidak ada benda mati. Saya kasih contoh pertama, Gunung Uhud pernah bergetar waktu di atasnya ada Rasulullah, kemudian ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman. Ditegur sama Rasulullah. Jadi naik nih, dia bergetar. Mungkin saking girangnya, karena di atasnya ada Nabi. Kata Nabi apa? Diam kamu Uhud. Di sini ada seorang Nabi, ada 2 orang yang bakal mati syahid. Diam dia langsung. Gunung diajak ngobrol. Jangan Anda bilang Rasulullah itu berpenyakit gila. Karena dia mukasyafah, dibukakan hijabnya. Jadi gunung itu bukan benda mati. Hadis nomor 6. Dari Qatadah dari Anas bahwa Rasulullah SAW mendaki gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian gunung Uhud bergetar mengguncangkan mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, isbut Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu sekarang ada seorang nabi, ada seorang yang jujur dan 2 orang yang akan mati syahid. Berhenti tuh gunung, nggak getar lagi. Tapi kalau kita camping, apa yang kita lakukan? Temen kita kan reuni nih, ciuman gitu, nggak ada di gunungnya bilang, ntar lo jadi saksi, paham? Dari azan kita belajar. Gunung Rasulullah tegur, diam kamu, ada Nabi di sini, diam. Ya, jadi jangan main-main sama azan itu, ternyata ilmunya dalam banget di dalam azan itu. Yang kedua, ada Rasulullah sebelum di Madinah, sebelum Masjid Nabawi besar, beliau kalau khutbah di pohon kurma, di batang pohon tuh. Kemudian ada seorang perempuan Ansor bilang, gimana kalau kita bikinin mimbar?
Oh terserah, katanya. Pohon ini kemudian disingkirin, nangis pohon itu. Dan semua sahabat mendengar. Waktu Rasulullah lagi khutbah, kok ada yang nangis kayak bayi gitu. Rasulullah terus nyamperin pohon itu, meluk pohon itu, diem. Pohon nangis. Tapi bukan kita kan kalau pohon kita kencingin. Assalamualaikum. Lega. Kalau Rasulullah pohon dipeluk. Kenapa? Dia dulu mulia. Rasulullah ada di atas dia sambil berkhutbah. Sekarang diganti sama podium, dianya disingkirkan seolah-olah gitu. Sehingga Rasulullah bilang, dia menangis karena dia mendengar zikir-zikir kita. Pohon. Hadis nomor 12. Dari Jabir, ya itu ngomong pohon juga kita juga bingung, bawa ke rumah sakit mana kan gitu. Ya kalau Rasulullah lain. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari Jumat, biasanya sambil berdiri di atas batang pohon kurma. Lalu ada seorang sahabat wanita Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan mimbar untukmu?" Beliau menjawab, "Silahkan, bila memang kalian kehendaki." Maka mereka membuatkan untuk beliau sebuah mimbar. Ketika hari Jumat beliau naik ke atas mimbar, tiba-tiba batang pohon kurma tadi berteriak bagaikan teriakan bayi. Ya. Maka kemudian Nabi SAW turun menghampiri batang pohon tersebut lalu memeluknya sehingga teriakannya melemah hingga bagaikan rentihan bayi yang akhirnya diam dengan sendirinya. Beliau bersabda, batang kayu ini menangis karena mendengar zikir di sekelilingnya. Benda mati kan? Orang pohon udah ditebang kok. Jadiin tempat Rasulullah berdiri itu disingkirin, nangis dan semua sahabat mendengar. Jadi Anda mau lari kemana? Berlakulah berbuat baik di setiap tempat gitu loh. Kemudian yang ketiga, daging kambing udah dimasak nih, nasi kebuli, dikasih ke Rasulullah. Jadi cewek Yahudi ngasih Rasulullah nih daging kambing, dimakan. Begitu dimakan, semua sahabat makan. Rasulullah bilang, stop, daging kambing ini ngasih tahu aku kalau dia diracun. Stop semua. Daging kambing yang udah dimasak ngasih tahu Rasulullah. Kalau kambing masih kita ada ini ngasih tahu, gitu. Daging yang udah dimasak ngasih tahu aku diracun. Benda mati. Bapak makan sama pacar kan, makan lele gitu. Lelenya saksi. Kalau bapak sambil makan ngesling, ngusap-ngusap. Betul. Itu. Bahayanya lo sama benda mati lo jangan ya. Termasuk dompet bapak semuanya ini jadi saksi. Ya Allah. Mana kita mau sombong, kita dikelilingin saksi ya. Hadis nomor 9. Dari Ajan nih ceritanya. Hadis nomor 9. Dari Abu Salamah dia berkata Rasulullah SAW hanya menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Maka suatu waktu seorang Yahudi di Khaybar menghadiahkan kepada beliau seekor kambing panggang yang telah diberi racun. Kemudian beliau memakan sebagiannya dan para sahabat juga memakannya. Namun kemudian beliau berkata, angkatlah tangan kalian atau berhenti makan, maksudnya gitu ya. Sungguhnya daging kambing ini memberitahuku bahwa ia telah diberi racun. Kemudian seorang sahabat bernama Bisri bin Barok bin Ma'rur al-Ansari mati saat itu meninggal dunia karena dia terus makan gitu. Kalau Rasulullah dilindungi. Paham ya? Dari daging kambing, batang pohon. Satu lagi apa? Gunung Uhud menunjukkan bahwa saksi azan tadi semua benda. Melihat dari contoh 3 ini. Jadi azan pakai speaker yang keras itu misalnya dari musola sini sampai ke Jalan Seruni lah, dekat saya itu, sampai itu. Nah semua benda mati hitung aja di situ. Aspalnya, batu-batunya, sampah-sampahannya, tong sampah semuanya. Datang tong sampah, tertung, saksi. Dede azan gitu. Camry juga. Tapi Camry-nya kan punya tangan waktu azan dia tutup. Wah, enggak mau. Malum Camry Creston gitu. Ya, itu mengenai azan. Jelas ya. Pertama dia diharuskan malah bersuara keras. Bukan berarti melanggar perintah di Luqman tadi. Lembutkan suaramu. Enggak, kalau azan mesti keras. Kenapa? Nyari saksi. Karena kalau saksinya makin banyak, makin peluang diampuni Allah makin besar. Nah, masa berseru nggak ada suara. Apa? Ya dengan berseru azan. Iya. Harus keras.
Nah, fikihnya azan udah kita bahas waktu itu. Sampai apakah diperlukan azan di liang lahat, azan bayi, segala macam itu, ya. Itu udah kita lewatin waktu itu. Sekarang bersuara keras di sholat. Nah, ini antik nih. Sholat kita bagi dulu, sholat berjamaah dan sholat sendiri. Sekarang yang berjamaah dulu. Dalam Al-Quran ada satu ayat di surat Al-Isra yang menyuruh kita sholat itu jangan keras suaranya. Ya, pertengahan aja. Jangan pula terlalu pelan, jangan terlalu keras juga. Jadi pertengahan antara kedua itu. Coba kita lihat surat Al-Isra, surat 17 ayat 110. Ayat 110. Surat berapa? 17. Qul Allahu awid'ur rahman. Serulah Allah atau serulah Rahman. Ya, ayyama tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja kamu seru karena dia punya nama-nama yang baik. Wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Ya. Ini kan susahnya nih kita sekarang harus mempertentangkan antara suara betul asli suara dengan suara pakai mikrofon. Bagaimana lagi kita bisa mengukur tengah-tengah antara jahar dan sir? Ini ayat turun di Makkah. Ketika Nabi menghindari kita, ya, menghindari orang-orang muslim saat itu yang masih sedikit sholat berjamaah supaya tidak dibunuh, Pak. Masih ingat gak? Umar bin Khattab punya adik, baca Quran doang itu mau dibunuh, tabok dia. Jadi ini surat ini bukan berarti sekarang gak berlaku, bukan begitu, Pak. Tapi ini menceritakan kejadian ketika masih di Makkah. Sholatnya pun bukan seperti kita ini, hanya 2 rakaat dan ruku langsung sujud, ruku langsung sujud gitu loh. Yang dilakukan Rasulullah di depan Ka'bah, berdiri ruku sujud, berdiri ruku sujud gitu. Ini nggak boleh keras, tapi juga nggak boleh pelan agar makmum mendengar. Oleh sebab itu kemudian pada saat itu ketika Rasulullah belum mi'raj, ya, belum ada sholat zuhur segala macam, maka ditetapkan peraturan kalau siang sir. Kalau siang sir berjamaah nih. Jadi imam diam aja. Hanya cukup Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Kalau siang, giliran maghrib, isya, subuh jahar. Itu pun kali isya dan maghrib hanya 2 rakaat pertama yang jahar kan. Selebihnya tetap itu. Tapi aslinya peraturannya sekarang bebas. Silakan siang Bapak menjadi imam, mau dikeraskan, nggak ada hukum itu. Boleh. Karena dia punya ilat udah hilang. Udah nggak ada orang yang membunuh orang sholat gitu. Ya kan begitu. Dia punya ilat udah hilang. Jadi boleh. Coba buka dulu hadis nomor 3. Boleh, nggak ada masalah. Sir dan jahar udah boleh gitu loh, ya, paham ya? Nah, hadis nomor 3 ini di Madinah udah. Dari Abu Qatadah dia berkata Rasulullah SAW sholat bersama kami ketika sholat zuhur dan asar. Karena di Madinah itu sudah ada nama sholat-sholat nih, maghrib, isya, ya, asar. Pada 2 rakaat yang pertama beliau membaca Al-Fatihah dan 1 surat yang terkadang ayatnya bisa kami dengar. Berarti zuhur dan asar Rasulullah terkadang jahar, terkadang juga enggak, ya.
pada 2 rakaat terakhir beliau hanya membaca surat Fatihah. 2 rakaat terakhir pun Fatihahnya kedengeran. Iya dong, orang ini saksi sahabat kok. Paham ya? Gitu. Jadi boleh mengeraskan suara di sholat. Malah kalau belum ada speaker zaman dulu, makmum udah banyak, terpaksa harus keras kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sampai stop 10. Kira-kira dikerasin lagi. Hal ataka hadisul, boleh. Enggak sombong itu. Ya. Dan masa-masa selanjutnya ketika udah turun perintah sholat Jumat, sholat Id, maka siang-siang jahar. Artinya zuhur dan asar boleh jahar juga. Paham ya? Gitu caranya ya untuk meneliti. Hadis nomor 11. Ini yang kesaksian nih sahabat yang jago Quran ya. Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi SAW pada 2 rakaat pertama sholat zuhur membaca sekitar 30 ayat di setiap rakaatnya. Saya tanya, ini kedengeran nggak? Oh, 30 ayat malah. Kedengeran kan berarti? Dan pada 2 rakaat yang akhir beliau membaca sekitar 15 ayat. Sedangkan di sholat asar pada 2 rakaat pertama sekitar 15 ayat dan pada 2 rakaat yang kedua sekitar setengah dari yang pertama. Oh, udah begini maksud. Ya kedengeran semua. Jadi Bapak nggak apa-apa sunnah. Tapi kalau Bapak lakukan di Mushola Nurul Iman, Bapak saya Pak Sugeng misalnya asar nih, Bismillahirrahmanirrahim, udah lama tuh orang begitu, itu paling karena nggak tahu ilmu. Sekarang boleh. Ajaran baru, bukan baru deh, ini hadis udah lama, baru dibacain sekarang. Yang jadi imam, yang jadi imam baru sembuh kali ini. Iya. Ada orang yang punya ilmu. Dulu dia sih Belajar. Itu berjamaah. Sekarang sholat sendiri. Nah, kesaksiannya Siti Aisyah, Rasulullah kadang-kadang tahajud itu kerasin suaranya. Kita makin sendiri sholat, tapi kalau tahajud itu dianjurkan di rumah, di kamar paling belakang. Maksudnya rumah itu jangan sampai kelihatan sama tetangga bahwa dia lagi tahajud. Ini di teras lagi, Allahu Akbar, yang lewat gua lagi sholat. Wow. Jangan, tapi di paling belakang yang nggak kelihatan orang. Nah itu boleh dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil ayat-ayat yang bikin nangis, ya kan? Wafirru ilallah, larilah pada Allah, ya gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi nggak ngerti sih bapak. Baca terjemahan lagi. Al-Quran tuh minimal terjemahannya. Kalau tafsirnya nggak bisa, terjemahannya minimal Pak. Saya udah belajar bahasa Arab Pak. Lain bahasa Arab dengan kita belajar dengan bahasa Quran lain Pak. Nanti kita nggak ketemu kalau kita konversasi bahasa Arab, bahasa Quran dipakai tuh nggak ketemu kita. Ya, hadis nomor 4. Dari Aisyah dia berkata, seorang laki-laki bertanya pada Aisyah, apakah Rasulullah SAW meninggikan suaranya pada saat membaca ayat ketika melakukan sholat malam? Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Naam, rubbama rafa'a wa rubbama khafat. Terkadang beliau meninggikan bacaan, terkadang beliau merendahkannya. Laki-laki tersebut berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kelapangan dalam agama ini. Artinya boleh tinggi suaranya, boleh rendah atau sir. Tapi rendah itu jangan orang masih dengar. Rendah yang dimaksud rendah kalau lagi sholat itu bacaannya bisa didengar sama diri sendiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu. Ya, kalau tinggi sekalian gitu. Oke? Udah jelas ya? Jadi meninggikan suara dalam azan boleh, dalam sholat baik munfarid maupun berjamaah silakan. Kalau yang berjamaah bagi imam, makmum jangan ikut-ikutan imamnya Al-Fatihah kita juga ikut keraskan, boleh sama Ustaz Wahyu boleh kan. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim ngikutin imam semuanya. Imam bilang, wah gue salah tempat rumah sakit jiwa ya. Dan hanya untuk imam ya, baik lohur asar segala macam. Kalau mau coba silakan lo ya, zuhur asar
tapi dengan penjelasan nantinya setelah sholat. Ini ada hadis yang membolehkan. Ayo kita mengutamakan ini. Kenapa? Syiar jadi tambah. Jadi orang dengar Quran terus gitu. Sebab kalau asar itu kadang-kadang kita lihat imamnya, wah ini panjang bacanya, makin ngantuk kalau asar. Ya, dah itu sholat. Sekarang baca Quran. Baca Quran ini boleh tinggi dan nggak sombong orang baca Quran, karena ayatnya udah telak mengunci kebolehan baca Quran dengan suara tinggi. Ya, itu ada ayat yang berbunyi wa iza quriyal qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jika diperdengarkan Quran, bacaan Quran, maka dengarkanlah dan diam agar kamu mendapat rahmat. Kata-kata jika dibacakan Quran dan dengarkanlah itu menunjukkan suaranya keras. Apalagi ini ditujukan mukhatabnya pada jamaah, bukan pada sendiri-sendiri gitu loh. Berarti ada satu orang yang baca Quran, yang lain dengarin. Kan begitu. Ya, surat Al-A'raf ayat 204. Surat 7 ayat 204. Wa idza quriyal qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kira-kira kalau ada orang satu di antara kita, dedek lagi baca Quran, terus Pak Rasman minjem pulpen nama Pak Tom, kira-kira melanggar ini enggak? Paling enggak dapat rahmat. Suruh dengerin, diem. Ini pinjam pulpen. Belum ngomong sama Asep, gimana ya? Udah sukses belum bisnisnya? Aduh berantakan. Dengerin Quran. Walaupun enggak tahu maknanya. Karena ketika kita udah mau ngikutin perintah ini, ketika Quran dibacakan, kita diam dan kita dengerin, maka pahala yang mengalir dari mulutnya itu, satu huruf jadi 10 kebaikan, dapat juga sama kita yang dengar. Mengkoreksi dapat lagi 20. Enak kan? Gitu. Jadi Pak Agus sih sebenarnya tiap datang nih pahalanya panen dia. Ya. Itu bukan hanya dia biasa yang memperhatikan. Diam dan kalau didefinisikan memperhatikan. Jadi dia perhatikan betul gitu setiap kalimatnya, nyimak. Ya, dengan dasar ayat ini maka Al-Quran boleh dibaca keras. Boleh dibaca keras. Cuman ada kasus begini. Rasulullah malam-malam lagi jalan-jalan lewat depan rumah Umar bin Khattab. Terus dia bilang besoknya, aku lewat rumah kamu semalam. Kamu baca Quran keras banget. Kenapa kamu keras? Mengusir setan saya. Sekalian membangunin orang-orang nih supaya tahajud. Kata Rasulullah, rendahkan dikit aja. Lewat rumah Abu Bakar, pelan dia. Besoknya Rasulullah bilang, aku lewat rumahmu, kok kamu pelan bacanya. Gitu. Aku nggak mau bangunin orang tidur, gitu ya. Artinya, aku sedang memperdengarkan bacaanku pada Allah untuk berdoa, gitu. Kata Rasulullah, keraskan dikit. Itu yang disebut dengan pertengahan. Tapi harus kedengaran, gitu loh. Mau orang baca Quran sambil komat kamit kan juga kita bingung, gitu. Ya, ini baca apalagi, gitu ya. Hadis nomor ke-8. Dari Abu Qatadah bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, aku melewati kediamanmu ketika engkau sedang membaca ayat, namun engkau membaca dengan merendahkan suaramu. Abu Bakar menjawab, sungguh aku sedang memperdengarkan bacaanku kepada zat tempat aku bermunajat. Jadi Abu Bakar berusaha tawadu pada Allah. Dia baca Quran ya pelan-pelan aja di hadapan Allah gitu. Kata Rasulullah,
keraskan sedikit suaramu. Irfa qalila. Ya. Lalu beliau berkata pada Umar, aku melewati kediamanmu ketika engkau sedang membaca ayat, namun engkau membacanya dengan meninggikan suaramu. Umar menjawab, sungguhnya aku sedang membangunkan orang tidur dan mengusir setan. Beliau bersabda, rendahkan sedikit suaramu. Jadi jangan berlebihan juga. Baca Quran mentang-mentang Bapak Qori internasional, wah buka pintu di kamar tamu, Pak Asep ya, kata tukang mie goreng, wah nih jam berapa nih? Jam 2 udah baca-baca. Ya. Jadi yang fleksibel. Rasulullah di masjid itu pernah begini. Rasulullah kalau di masjid itikaf, itu beliau pakai korden, Pak. Jadi udah selesai berjamaah Isya, beliau terus ba'diyah, terus pakai korden gitu, bikin ini sendiri, tempat sendiri. Nah sahabat habis sholat ini baca Quran, tapi balapan. Ini surat ini. Rasulullah buka kordennya. Jangan balapan. Jangan kamu kerasin suara kepada yang lain dalam baca Quran. Nyantai aja. Nah itu nggak boleh keras. Kalau ada bacaan Quran, ya kan disuruh dengarin. Ya suruh baca dulu orang yang ini. Dia diam gitu. Jangan bareng-bareng, apalagi lain surat. Bingungin gitu. Ya. Itu satu. Lalu ada lagi Rasulullah bilang, dia pernah bersaksi, aku mendengar ada orang di masjid baca Quran. Rasulullah di rumahnya, kan deket tuh. Keras bacanya gitu. Semoga dia dirahmati oleh Allah. Karena darinya aku mendengar ayat-ayat yang aku lupa di surat apa itu. Rasulullah pernah lupa. Jadi dari suara yang keras itu, Rasulullah mendoakan orang itu dapat rahmat karena baca Quran dengan keras. Tinggal pilih Bapak, sesuai situasi. Ya, jangan juga pelan-pelan, terlalu pelan juga jangan. Saya kalau ngajarin anak saya dulu zaman mereka SMP, SD gitu, baca Quran gitu, ada yang nggak bergerak. Padahal domah itu kan mesti monyong kan. Ya, ini mah bukan baca Quran. Jadi tetap harus keras suaranya untuk tahu. Hadis nomor ke-13. Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Lalu beliau mendengar para sahabat mengeraskan bacaan Quran mereka. Fasami'ahum yajharuna bil qira'ah. Kemudian beliau membuka tirai sambil bersabda, ketahuilah, sungguhnya kalian sedang berdialog dengan Rabb kalian. Oleh karena itu janganlah sebagian kalian, ini ada ilmu lagi ya, baca Quran itu lagi dialog sama Allah. Kenapa? Karena baca Quran itu mengulangi kalimat Allah. Allah senang lihatnya. Apal kalimat saya gitu. Ya. Oleh karena itu janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan jangan pula sebagian kalian mengeraskan terhadap sebagian yang lain dalam baca Quran. Sendiri-sendiri, kalau mau lain surat bersamaan pelan. Yang lain enggak keganggu. Ya, paham ya? Tapi kalau satu surat silakan kalau mau bareng-bareng ya. Kayak kita ini kadang-kadang kan bareng-bareng hafalan kan? Silakan. Kalau saya Pak, saya beberapa kali sholat Jumat di pondok Pak. Karena saya ada yang lain. Rame gitu kalau sebelum Jumat itu suaranya kencang-kencang itu masih mati. Iya, makanya itu nggak boleh. Karena ada risiko kita kehilangan tajwidnya, jadi maknanya berubah. Orang balapan gitu. Kalau di pondok-pondok itu bacanya nggak tartil lagi loh. Yasin tuh bisa 10 menit loh. Ya 10 menit, nggak ada panjang, nggak ada pendek semuanya gitu. Nggak tahu ngejar setoran kan? Nah ini Rasulullah menegur. Tapi sebaliknya Rasulullah mendoakan rahmat bagi orang yang baca Quran keras, karena bacaannya dia mengingatkan Rasulullah pada ayat. Hadis nomor 10. Nabi SAW pernah mendengar seorang membaca Al-Quran dalam masjid pada malam hari loh. Pada malam hari. Lalu beliau bersabda, ya, Yarhamullah. Semoga Allah merahmati dia. Laqad azakaroni kaza wa kaza ayah kuntu asqattuha min surati kaza wa kaza. Sungguhnya dia telah mengingatkanku tentang ayat ini dan ini
Ya ini ayat yang aku lupa dari surat ini dan surat itu. Oh, berarti ada rahmat Allah di situ. Ya. Nah, Bapak silakan di musola jam 2 malam gitu ya. Kerasin. Itu bukan karena Bapak mengingatin orang, karena takut setan. Daripada gue pelan-pelan ada gerandong datang nyekek, mendingan sekalian keras gitu. Setan kayak umar gitu ya. Ya. Tapi ini tidak boleh diberlakukan di sini jam 2 malam pakai mikrofon. Pasti orang protes. Jangan sampai Bapak mengganggu, karena nggak semuanya Muslim kan, gitu loh, ya. Itu dia. Jangan sampai ada orang Islam juga menghina azan kayak kemarin tuh Bu Sukmawati kan. Azan hidung Ibu Pertiwi lebih baik dari azanmu segala macam itu. Nggak ngerti dia bahwa azan itu merupakan sesuatu yang hebat. Ya. Terakhir, berdakwah. Jadi zikir sama berdoa ntar aja minggu depan ya. Soalnya kita ada meme-nya katanya Pak Suni. Berdakwah juga harus keras, tapi aslinya berdakwah harus lembut. Bang Aman ingat nggak ada ayat yang merupakan ciri orang amar ma'ruf nahi mungkar kan, man ra'a minkum mungkaron fa yughayyiru bi yadihi dengan kekuatan. Tapi kalau yang amar ma'ruf itu ada ayatnya apa? Bunyinya. Ayah, ada yang ingat gak? Al-An'am 125. Hah? Al-An'am 125. Ud'u ila sabili rabbik, terus bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum bi ahsani hiya wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau dakwah itu sebetulnya aslinya menurut Quran itu harus lembut. Ya kan? Baca buka surat An-Nahl ayat 125. An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u, serulah manusia ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, dengan penuh ilmu, ya, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik, setelah sana dimulai, diawali dan dihiasi dengan suara yang lembut. Apalagi jawab pertanyaan orang nih, ya, ada murid-murid tanya gitu, wah lembut sekali gitu, nggak pernah keras. Ya. Terus wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Masih diartikan oleh para mufassir sebagai debat yang baik, debat yang tidak keras, nggak keras-kerasan, santai aja. Kalau di tokoh nasional nih kayak Fadlizon, bagus tone-nya gitu, tenang gitu, debat yang baik. Tapi pada kenyataannya Rasulullah itu pernah bersuara keras. Kenapa? Untuk menekankan hukum kepada umat ini. Jangan sampai hukum ini diperdengarkan dengan sesuatu yang nggak neken gitu. Ya, misalnya, kamu jangan berzina. Nggak bisa kita bilang jangan berzina ya. Wah, nggak bisa. Nggak kena nanti hukumannya. Harus kita terangkan neraka dengan keras. Gitu loh, ya. Saya ambil contoh. Saya Rasulullah dulu ketika mau menyuruh orang untuk membunuh semua anjing kecuali anjing pemburu, tinggi suaranya. Bunuh semua anjing. Nggak bisa kita lembut gitu. Bunuh ya. Semua anjing-anjing, bunuh aja gitu. Sangkain main-main. Ini apaan perintahnya gitu. Ya, paham ya? Jadi boleh, silahkan aja dakwah dengan suara yang keras gitu. Tapi tanpa dengan menghindari kesombongan loh ya. Hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, lihat baik-baik ya, rafi'an sautahu ya'muru biqatlil kilab, meninggikan suaranya, memerintahkan untuk membunuh anjing.
Maka semua anjing dibunuh kecuali anjing pemburu dan anjing penjaga hewan ternak. Oh, ini perintah bukan main-main ini. Ini perintah dengan kode keras ini, ya kan? Bunuh semua anjing. Sebab kalau kita dengan lembut bunuh ya semua anjing, itu ngebukin anjingnya pelan-pelan juga. Paham ya? Ngerti ya? Jadi kita mesti kasih efek kepada orang yang kita kasih perintah. Kasih efek semangat gitu. Bunuh semua anjing, bunuh. Paham ya? Jadi dakwah tuh begitu. Bapak mainin, Pak. Mental orang Bapak mainin kalau dakwah. Pelan. Kalau ngomong surga rada gembira. Kalau ngomong neraka, wah langsung tinggi. Kalau ngomong jangan datar. Kalau datar nggak ada yang mau lihat, nggak ada yang mau dan nggak ada yang bisa diambil dari situ hikmahnya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Terakhir hadis nomor 7. Terakhir sekali loh ini, terakhir. Ya, jangan garuk-garuk. Hadis nomor 7. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, apabila Rasulullah SAW berkhutbah, maka kedua matanya memerah. Bukan habis operasi seperti sahabat kita ini, ya. Suaranya tinggi, lihat, dan keras berapi-api. Loh. Jadi boleh apa enggak? Nah, seolah-olah beliau adalah seorang komandan pasukan. Komandan pasukan. Beliau bersabda di khutbahnya, jagalah dirimu setiap saat antara aku diutus dan datangnya hari kiamat bagai dua jari ini. Bayangkan kalau itu lembut. Jaga dirimu. Gak bisa. Orang harus dibuat ini dogma, ini doktrin gitu loh, ya. Terus beliau merapatkan kedua jarinya. Kemudian setelah itu, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sebaik-baik urusan adalah yang diadakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wow, nggak mungkin bid'ah sesat lu ya, nggak bisa. Paham ya? Nah, jadi hari ini kita simpulkan sebelum kita hafalan ya. Ya, ada hafalan deg-degan. Yang boleh bersuara keras itu ada 6. Hari ini kita bahas 4 dulu. Yang pertama adalah ketika adzan, kedua ketika sholat, ketiga baca Quran, dan keempat berdakwah. Bisa Bapak terangkan lagi kan? Ya, sudah Bapak terangkan lagi lah. Pada siapa aja. Oh, ini boleh keras ini, enggak apa-apa, enggak ada masalah gitu. Asal dengan segala syariat yang berlaku. Nah, sebelum kita tutup ya, atau saya tutup dulu tapi Dede enggak tutup secara keseluruhan ya. Apa Pak Agus? Saya pas baca hadis ini tadi ada di dalam itu ada sesat. Dia ini ada itu hamdalah kan ada apa tuh pembukaan yang Pak. Oh iya. Iya kemarin Dede untuk memfotokopi mau dibagiin lagi sama Dede. Iya. Rencananya udah selesai belum? Oh gitu. Baik, kita sebelum saya tutup mohon dibuka surat Al-A'raf 204 tadi. Ya. Wa idza quriyal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Qur'anu bukan Qur'ana ya, atau Quran saja. Nah, ini dibagi 3 ya. Tolong ikutin saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, ini setelah saya tutup dengan assalamualaikum nanti, tolong saya kasih waktu 10 menit untuk menghafalkan ya, masing-masing nanti membacakan depan saya. Demikian, semoga manfaatnya. Kita lanjutkan minggu depan dengan suara yang boleh keras dari masalah zikir dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.